Keterbatasan bukanlah pembatas. Berbeda bukan untuk dibedakan. Dan kekurangan bukanlah penghalang. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Manusia adalah makhluk yang sempurna, tetapi banyak manusia di balik kesempurnaannya terdapat satu kekurangan. Apakah kekurangan tersebut akan menjadi halangan? Tunanetra adalah satu dari sekian banyak kekurangan manusia. Disinilah bersama kami, Kartunet, karya tunanetra. Seorang tunanetra, sang cendekia yang akan menjadi pemuda yang memajukan bangsa Indonesia. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 1440 AM, Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Jumpa lagi bersama saya di sini, Satria Budi Utomo dan saya Kak Dimas di dalam acara Kartunet, karya tunanetra. Ya, gimana Kak Dimas? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum sapa dulu dong, sahabat edukasi dulu dong Kak. Oh iya, sahabat edukasi. Apa kabarnya nih? Apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Dan di luar tadi kayaknya agak mendung dan agak gerimis Gerimis ya. Tapi mudah-mudahan hati-hati semua yang ada di luar sana tidak mendung dan juga tidak gerimis. Mudah-mudahan dengan kita siaran di sini bisa sambil ngobrol bareng kita di sini dan dengerin apa yang kita bahas hari ini bisa ceria ya. Betul sekali, karena nanti kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, juga persembahan-persembahan yang unik ya. Dari Kartunet tentunya. Kira-kira hari ini kita mau bahas apa ya Kak ya? Tunggu, sebelum kita bahas, aku punya pertanyaan nih yang mudah-mudahan nanti bisa dijawab oleh sobat edukasi yang ada di luar sana, yang bisa menjangkau siaran kita tentunya ya. Baik, pertanyaannya adalah ya sahabat edukasi. Pertanyaannya adalah, kata apa sih yang terlintas di benak sobat edukasi kalau mendengar kata pemerintahan yang baru? Nah, jadi kan memang kita baru kemarin ya Kak Satria ya, tanggal 20 Oktober ini baru dilantik presiden kita yang baru, Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Bapak Joko Widodo. Jokowi ya. Ya, betul sekali. Jadi kita juga sekaligus sih pengen mengucapkan selamat ya kepada Bapak Presiden yang baru. Dan pelantikannya ini loh, spesial momen kayaknya sepertinya tuh. Di lain dari pelantikan presiden yang lalu. Iya, lain ini. Dan bahkan mungkin satu-satunya di dunia katanya sih, kata yang punya rekor. Yang punya rekor. Kata Jaya Suprana ya. Oke. Dunia. Nah, itu dia sahabat edukasi. Jadi sebelum kita masuk nanti ngobrol lebih jauh lagi, sahabat edukasi bisa share ke kita kira-kira satu kata apa sih yang terlintas di benak sahabat edukasi yang bisa menggambarkan pemerintahan baru nanti yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Yang mau sharing bisa sampaikan SMS ke kita ya Kayo ya. Ya, di 0813 2526 1440. Ya, atau yang mau telepon juga bisa nanti di bisa 7418914. Jangan lupa pakai 021 ya buat yang di luar Jakarta ya. Terus juga bisa nih di Twitter kita di @kartunet dan juga Facebook kita di komunitas Kartunet. Cari aja tuh fanpage kita di Facebook komunitas Kartunet, terus komen deh di situ. Atau di Twitternya Suara Edukasi bisa? Ya, itu juga di @suara_edukasi. Iya, kita membuka seluas-luasnya ruangan untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Yep. Oke, baik. Sebelum kita membacakan atensi yang masuk atau sambil menunggu partisipasi dari sobat edukasi semua, kita dengarkan dulu persembahan yang berikut ini, ya. Lagunya ini spesial loh. Spesial. Belum ada di pasaran. Oh. Ini ciptaan dari teman-teman tunanetra juga. Jadi selamat mendengarkan, tetap di
program Kartunet di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Detik demi detik terus berlalu, hari demi hari terus berganti, waktu demi waktu terus berputar, setiap saat selalu berubah. Apakah yang telah engkau lakukan? Apakah yang tengah engkau kerjakan? Jangan biarkan waktu terus bergulir dan terbuang dengan sia-sia. Jangan biarkan keterbatasan jadi penghambat. Jangan biarkan kelemahan jadi penghalang. Jangan pernah merasa kau orang yang tak berharga. Jangan pernah merasa kau orang yang tak sempurna, karena tak ada manusia yang terlahir sempurna, dan tak ada manusia yang terlahir tanpa kelebihan. Lakukan apapun yang bisa kau lakukan. Berikan apapun yang bisa kau berikan. Apabila ada yang tak bisa kau lakukan, pasti ada yang akan membantumu. Jangan biarkan keterbatasan jadi penghambat. Jangan biarkan kelemahan jadi penghalang. Jangan pernah merasa kau orang yang tak berharga. Jangan pernah merasa kau orang yang tak sempurna, karena tak ada manusia yang terlahir sempurna, dan tak ada manusia yang terlahir tanpa kelebihan. Jangan pernah ragu untuk berikan yang terbaik, dan kau akan dapatkan yang kau butuhkan. Sempurna tak harus miliki segalanya, dengan saling melengkapi semua akan jadi sempurna. Jangan pernah merasa kau orang yang tak berharga. Jangan pernah merasa kau orang yang tak sempurna, karena tak ada manusia yang terlahir sempurna, dan tak ada manusia yang terlahir tanpa kelebihan, dan tak ada manusia yang terlahir tanpa kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berpesan kepada para pelajar di Indonesia untuk memanfaatkan internet secara sehat dan aman. Semoga pemanfaatan untuk hal-hal yang positif bisa memajukan pendidikan kita dan juga kreativitas anak bangsa. Dengarkan radio Suara Edukasi, radio pendidikan di bawah Pustekom Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang akrab dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar menggunakan internet. Coba perhatikan ya. Contohnya, Ibu akan membuka website Radio Suara Edukasi. Ketik suaraedukasi.kemdikbud.go.id. Hurufnya kecil semua. Nah, ini dia. Wah, ada materi pelajaran kita.
Namanya Ayo Belajar. Ada dongengnya juga. Wah, keren ya Suara Edukasi. Oh, jadi itu toh rahasianya Bu Intan. Pantas saja anak-anak antusias. Belajarnya menggunakan media internet. Teknologi pasti bisa dikuasai asal mau belajar. Manfaatkan penggunaan internet di sekolah karena Dana BOS sudah menganggarkan untuk sekolah. Suara Edukasi. Nama saya Andy Senur. Saya cuma berpesan kepada adik-adik pendengar Suara Edukasi agar rajin belajar, jangan terlalu asik nonton televisi, tapi juga dengarkan radio, terutama radio yang bermanfaat supaya mendapatkan informasi hiburan yang berguna. Dan itu adalah radio yang salah satunya di Suara Edukasi ini. Selamat mendengarkan. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Masih di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Baik, itu tadi benar karya tunanetra. Betul kayaknya. Jadi itu lagu tadi itu yang judulnya apa sih Mbak Jeri? Dia sendiri lupa judulnya loh, mantap. Ya, semua akan jadi sempurna. Itu diciptakan oleh teman-teman yang tergabung dalam Young Voices ya. Young Voices. Nah, jadi Young Voices sebenarnya bukan klub paduan suara. Oh, kalau aku dengar kata voice itu kayak paduan suara soalnya. Itu dia. Jadi sebenarnya Young Voices itu kita juga waktu itu sudah pernah ngobrol ya sama salah satu anggotanya juga sama Mbak Dani waktu itu ya, sama Sensei ya. Oke, Sensei Dani. Sensei Dani. Jadi Young Voices itu salah satu kayak perkumpulan lah buat anak-anak muda, angkatan muda disabilitas. Yang kegiatan itu salah satu juga untuk advokasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Dan lagu itu semua akan jadi sempurna ya tadi ya. Itu diciptakan oleh namanya ada Mbak Andira Pramatasari. Terus juga di musik oleh Reza. Nah, tunanetra juga itu. Terus yang vokalnya itu ada namanya Mbak Megalisvia. Nah, arrangernya itu juga teman tunanetra juga. Namanya Kang Hendra JP dari Bandung sana. Wah. Asik kan musiknya kan. Nanti temen-temen kalau mau ada request besok-besok bisa request ya. Nanti kita ini kok lagi nyetok nih lagu-lagu dari teman-teman tunanetra. Yang punya lagu segala macam bisa nanti dikirim ke kita, ke email kita di kontak bahasa Inggris ya, contact@cartoonet.or.id. Nanti bakal kita review lagunya enak atau enggak gitu kan. Terus nanti insya Allah kita akan putarkan nih selama program Kartunet di Radio Suara Edukasi. Kalau aku punya band boleh? Kenapa? Kalau aku punya band boleh? Boleh. Mau band Bento, mau band Hill atau band Benten juga boleh. Benteng. Ini kesempatan ya buat teman-teman disabilitas ataupun yang tidak ya untuk menyuarakan karyanya betul ya. Jadi nanti juga ada nih karya dari teman kita yang pokoknya nggak kalah seru dan genrenya beda banget nih. Agak-agak sedikit rock gitu ya. Wow. Sedikit rock gitu kan. Jadi biar yang siang-siang biar nggak pada ngantuk. Anyway, jadi kita balik lagi ke topik kita nih Kak Yoyo ya. Siap. Jadi topik kita hari ini seperti yang disampaikan itu adalah New President, New Hope. New President baru, ada harapan baru nih gitu kan. Tadi sempat terlontar pertanyaan ya di sesi pembukaan tentang apa sih satu kata yang terlintas di kepala dari para sobat edukasi semua. Edukasi ya. Nah, kalau dari Kak Yoyo sendiri apa nih? Pasti kan mengikuti dong ya perpolitikan kita. Iya sih. Kalau harapanku sih tenang, tidak ada gejolak. Itu kebanyakan satu kata aja. Satu kata. Stabil ya. Stabil ya. Iya, harga-harga stabil. Tidak ada kenaikan. BBM stabil. Pokoknya harga-harga di pasar-pasar juga stabil. Tapi kalau gaji jangan stabil ya. No. Terperangkap. Kalau gaji jangan stabil, bahaya kalau gaji stabil ya. Oh, itu mesti naik itu. Itu harus naik. Itu mesti naik. Ya juga keamanannya stabil, tidak ada keamanan. gitu, Terus ya seperti itu deh.
Jadi memang ya namanya pemerintahan itu kan memang fungsinya kan adalah untuk mengayomi ya kayak ya, untuk sebagai mengayomi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia gitu. Jadi kalau ada pemerintah tapi nggak stabil ya buat apa gitu kan? Pemerintah itu fungsinya untuk mengatur kayak ya. Soalnya dulu nih Kak Dimas ya. Pernah terjadi kan waktu tahun 98 bagaimana keadaannya kan? Oh iya. Kayak waktu itu udah usia udah 50 berapa waktu itu usia kayak? Aduh, aku masih muda. Kalau saya waktu itu masih ini kayak kalau nggak salah masih kelas 4 SD kalau nggak salah ya. Kelas 4 SD. Jadi waktu 98 itu gimana? Saya tuh cuma inget ini ada orang di dekat rumah gitu pada gotong-gotong kardus TV, gotong-gotong kardus mesin cuci gitu kan. Iya, waktu itu kan memang ada ada kerusuhan ya, ada huru-hara ya. Iya. Ada istilah goro-goro lah gitu ya. Jadi banyak penjarahan segala macam. Ya kita berharap nggak itu hal tersebut cukuplah jadi satu titik hitam lah ya dalam sejarah bangsa Indonesia dan kita harap jangan sampai terulang lagi. Soalnya begini, ini ada gonjang-ganjing entah dari mana. Katanya waktu pelantikan kemarin itu akan ada yang namanya huru-hara babak 2 gitu loh ya. Tidak kayaknya. Tapi ternyata alhamdulillah itu tidak terjadi, hanya memang ada huru-hara tapi huru-haranya kegembiraan semua. Iya. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Semua lancar, semuanya baik. Yang tadinya banyak dikhawatirkan juga kan katanya takut yang MPR-nya ini, tapi alhamdulillah semua lancar, semuanya berjiwa kesatria semua. Semuanya adalah negarawan dan insya Allah ke depannya ya mudah-mudahan untuk Indonesia lebih baik ya kayak semua untuk rakyat ya. Sekarang kan lagi nih Pak Presiden juga lagi lagi menyusun ya. Mengulik kabinet itu. Biar nanti mudah-mudahan sesuai dengan harapan semua ada kabinet yang bersih, yang berkompeten dan pro rakyat gitu intinya. Dan tentunya di tengah keriuh rendahan kegembiraan kemarin itu terselip sebuah harapan ya dari masyarakat kepada pemerintahan yang baru. Ya. Betul ya. Banyak banget harapannya nih. Banyak banget harapannya. Dan kalau untuk saya pribadi sih Kayo ya. Ya. Kalau untuk saya pribadi untuk satu kata nih yang terlintas pemerintahan ke depan itu adalah better ya. Lebih baik. Nah, itu bahasa mensiasat itu. Jadi enggak 2 kata kan. Bahasa Inggrisnya cuma 1, better ya. Dia pakai bahasa Inggris jadi better gitu. Kalau bahasa Indonesia kan lebih baik. Nah. Iya, lebih baik. Jadi lebih baik untuk semua hal ya. Oke. Kayak misalnya sebelumnya ekonomi kita sudah berjalan ya lumayan stabil lah di bawah pemerintahan Bapak SBY ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih tinggi pertumbuhannya dan juga jangan lupa lebih tinggi pemerataannya juga gitu. Jadi jangan sekedar tumbuh tapi juga harus merata. Terus juga di sektor pendidikan harus harus bisa lebih baik ya. Iya. Bisa lebih baik. Dengan kurikulum yang baru ini ya 2013 ya. 2013. Mudah-mudahan juga itu juga stabil juga ya. Jadi bisa ditemukanlah formulasi yang memang pas gitu loh buat anak-anak Indonesia tuh pendidikannya seperti apa arahnya. Juga lapangan pekerjaan yang lebih luas, lebih baik semuanya dan khususnya buat harapan buat teman-teman yang disabilitas pastinya sangat tinggi ya harapannya untuk pemerintahan kali ini gitu. Karena pada saat dulu kampanye Pak Jokowi itu dia memiliki satu kontrak politik. Dengan siapa itu? Dengan rakyat pastinya. Dengan rakyat. Dengan rakyat pastinya. Jadi waktu itu dia menandatangani ada 9 piagam. 9 piagam waktu itu di Bandung dideklarasikannya dan salah satunya itu namanya Piagam Profesor Soeharto. Jadi Profesor Soeharto ini adalah salah satu tokoh juga nih yang sangat berperan juga di dunia penyandang disabilitas. Dia bukan seorang disabilitas tetapi dia salah satu dokter yang dia itu membangun panti pertama kalau nggak salah ya di Solo sana, di Surakarta sana. Jadi dia sangat peduli ya. Ya, dia punya visi yang sangat positif buat penyandang disabilitas gitu dan harapannya dengan piagam itu adalah semangat dari Profesor Soeharto itu untuk memberdayakan para penyandang disabilitas bisa terwujud juga di pemerintahan ke depan gitu. Dan kalau nggak salah ada tiga inti ya Kayo ya. Ada 3 inti. Apa tuh Kayo? Sebentar, tadi aku kehilangan kata-katanya. Nanti gue cari lagi. Jadi kalau nggak salah begini ya, kalau nggak salah itu kita lansir dari solider.or.id. Itu ada sebenarnya ada 3. Aku sambil googling juga nih ya. Boleh. Sebenarnya ada 3 inti dari piagam Profesor Soeharto itu. Yang pertama adalah pengakuan terhadap
dan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas. Ini penting, Kak Satrio ya. Pengakuan dan perlindungan ini penting. Mengapa? Karena penyandang disabilitas itu juga punya hak yang sama seperti warga masyarakat yang lain yang tanpa disabilitas. Tetapi sejauh ini masih banyak kadang-kadang tidak diakui. Misalnya hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya kan? Itu masih belum diakui, itu masih sering ditolak misalnya masuk perusahaan atau kadang-kadang ada diskriminasi juga ketika ada proses rekrutmen gitu kan. Misalnya harus syaratnya tidak boleh buta warna, tidak boleh tunanetra, tidak boleh tunarungu segala macam. Pendidikannya gitu kan. harus sekian. Nah, kalau pendidikan itu wajar lah ya. Wajar ya. Tetapi itu tadi ketika dibatasi karena hanya disabilitasnya bukan karena kemampuannya, itu yang disebut diskriminasi gitu loh. Jadi itu satu hal harus diakui hak-haknya untuk pekerjaan yang layak juga. Tapi tunggu sebentar ya, maaf. Tapi jangankan untuk pekerjaan, untuk sekedar pergi dengan alat transportasi tertentu saja ada diskriminatif. Nah, itu juga kayak jadi seperti aku pernah dengar berita ya, ada salah satu rekan kita yang dia itu ditolak naik pesawat karena disabilitas tunanetra. Kenapa tuh coba? Karena si pihak maskapai penerbangan ini tidak mau menjamin kalau si tunanetra itu terkena apa-apa. Nah, apa-apanya tuh apa coba? Nah, iya itu dia. Iya kan? Akhirnya dia disuruh menandatangani sebuah surat perjanjian yang isinya itu adalah maskapai tidak akan bertanggung jawab ya. Terhadap apa yang terjadi terhadap si penyandang disabilitas ini. Nah, itu dia Kak Yoyo. Jadi ini juga apa ya? Juga salah satu poin yang ada di Piagam Suharto itu. Iya. Bahwa pemerintah akan menjamin bahwa harus ada pembenahan, perbaikan pada persepsi yang memandang penyandang disabilitas itu, bahwa penyandang disabilitas itu bukan beban, bahwa penyandang disabilitas itu bukan penyakit gitu kan, bahwa disabilitas itu juga adalah aset bagi bangsa ini gitu. Mereka juga bagian dari warga negara ya. Iya betul. Kayak misalnya tadi tunanetra dilarang nggak boleh naik pesawat. Emang so what gitu kan? Maksudnya gini, emang kenapa sih? Apakah mentang-mentang nggak lihat terus tiba-tiba pengen jalan-jalan sendiri terus keluar dari pintu pas lagi di atas terus lompat gitu kan? Nggak mungkin juga gitu kan ya. Jadi itulah ada ketakutan-ketakutan, salah persepsi yang sebetulnya bukan karena jahat gitu loh. Setiap orang pasti punya hati nurani kan, pasti kita sangat yakin itu manusia lahir ke dunia ini dibekali oleh hati nurani. Tetapi karena kekurangtahuan itu jadinya persepsinya salah dan jadinya kayak ketakutan gitu loh. Oh nanti takut ini padahal biasa-biasa aja gitu loh. Misalnya gini, tunanetra nih naik pesawat, yang dibutuhkan apa sih? Dia cuma butuh untuk dibantu mobilitas aja loh. Ke toilet misalnya atau ketika misalnya mau boarding atau mau masuk ke pesawat. Terus nanti juga ketika sudah turun dari pesawat, nanti kan biasanya ketika dia sudah turun dari pesawat ada belalainya tuh, apa namanya tuh yang tangga itu ya. Belalai itu. Terus nanti pokoknya udah keluar dari gate segala, udah dari ini ya, sudah ada di departure gate atau di arrival gate gitu kan. Itu biasanya kan sudah ada yang jemput atau dia bisa pulang sendiri dengan naik taksi atau naik kendaraan umum gitu. Jadi tanggung jawab maskapai itu hanya cukup membantu dari pas di bandara mobilitas sampai dia naik pesawat, terus dikasih tahu tempat duduknya di mana, terus nanti pas turun juga bisa dibantu untuk turun bareng ke bandaranya, udah selesai itu aja gitu loh. Dan itu kan nggak butuh sesuatu yang effort ini gitu kan, karena kan di situ kan banyak staff juga kan ya, banyak pramugari juga gitu kan, sekaligus modus juga sebetulnya. Itu baru satu itu ya, bidang transportasi. Belum lagi kalau di dunia pendidikan itu masih banyak teman-teman kita di daerah yang sulit untuk untuk mendapatkan pendidikan. Jadi sulit untuk diterima di sebuah sekolah. Jadi gitu, ada data juga nih Kak Satrio ya. Jadi dalam satu berita itu Pak Saharudin Daming itu salah satu tokoh tunanetra juga ya. Dia mantan komisioner Komnas HAM. Dia seorang tunanetra. Di salah satu acara dia menyebutkan bahwa dari 36 juta penyandang disabilitas di Indonesia gitu loh, itu hanya 0,07% yang memiliki pendidikan tinggi gitu. 0,07%? Pendidikan menengah tinggi lah ya. Iya. Jadi lebih dari 99% itu masih belum terdidik gitu loh. Jadi itu dia bahwa faktornya banyak ya. Pertama mungkin adanya kurang informasi tadi dari orang tua, dari keluarga. Masih banyak yang menganggap itu kalau misalnya penyandang disabilitas itu adalah sebuah aib gitu kan.
aib, jadi udah diumpetin aja di rumah gitu kan, jangan diliatin gitu kan. Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi gitu ya. Mau ngapain ntar gimana gurunya segala macem gitu kan. Itu yang pertama dari keluarganya. Terus dari lingkungan juga gitu loh. Ketika ada yang disabilitas itu tidak mensupport gitu kan, ikut mungkin nggak diajak ngobrol atau ya cuman ya udah maklumin aja lah kayak gitu kan. Akhirnya si tunanetra di sekolah tidak punya teman. Nah bisa jadi kurang gaul jadinya. Iya, Nah betul. pas di sekolah juga gitu. Jadi karena kekurangan informasi dari guru-guru, banyak yang ketika misalnya ada tunanetra atau disabilitas lain yang ingin mendaftar, mereka bingung gitu loh. Bingung dan efeknya karena tidak tahu tadi jadinya menolak gitu loh. Karena wah kita belum punya fasilitas, kita belum bisa ngajarin segala macam. Sebenarnya susahnya di mana sih gitu kan? Kalau misalnya kita dulu saya dari SMP, saya kan tunanetra dari SMP, dari SD kelas 6. Jadi SMP, SMA sampai kuliah saya sekolah di sekolah umum dengan sudah keadaan tunanetra. Kayak juga kan ya, sekolah umum juga kan ya? Kecuali SMP ya? Kecuali SMP. Dari SMA ya? Dari SMA sampai kuliah itu di umum. Dari pengalaman kita dulu sebetulnya kita butuh sesuatu apa sih buat sekolah itu yang ekstrim gitu loh. Sebenarnya nggak butuh apa-apa. Tidak ada kan? ya. Misalnya kita mau dengerin, mau nyatet. Emang kita nggak bisa nyatet di papan tulis gitu kan. Tapi kita punya reglet. Kita bisa tolong dibaca sama teman kita di sebelah, atau pas guru menjelaskan kita rekam pakai Walkman, pakai tape recorder kecil gitu kan. Nah terus juga kalau misalnya apalagi zaman sekarang kayak ya sudah canggih anak-anak sekolah udah bawaannya udah pada tablet, udah pada bawain laptop. Nah itu buat teman-teman yang tunanetra atau disabilitas lain tuh lebih mudah lagi. Jadi tinggal mau ujian, mau ulangan, itu tinggal minta soal dalam bentuk soft copy sama guru. Terus mereka tinggal ketik di rumah. Langsung di kelas aja, sorry maaf. Ini ujian ya, maaf. Nanti nyari open book lagi ya. Iya langsung di kelas. Ya betul. Kan? Nanti tinggal diserahkan dalam bentuk soft copy juga. Soft copy atau bisa di print kan. Biasanya ada koperasi kan buat ngeprint biasanya kan ya. Betul. Jadi sebetulnya dengan pemerintah nggak membuat aturan apa-apapun, asalkan ditegaskan bahwa setiap disabilitas untuk harus jangan sampai ada yang dilarang untuk masuk sekolah. Itu teman-teman disabilitas pun juga punya inisiatif sendiri gitu loh. Pasti memiliki inisiatif, memiliki daya kreasi untuk saya punya kesulitan di bidang ini, jadi bagaimana saya bisa mengatasi masalah ini gitu loh dengan cara saya sendiri gitu. Begitu seperti pengalaman di sekolahku ya waktu SMA itu kan waktu ujian, waktu itu masih Eptanas ya. Udah UN. Masih ada UN sih. Waktu itu masih ada ujian nasional. Pertama kali ujian nasional. Aduh, ketahuan dia dari kita angkatan berapa. Jadi saya Eptanas sih pas SD aja Kak Yoyo ya. Iya sorry ketahuan angkatan berapa. Jadi gini, waktu itu ujian, sekolahnya sempat bingung gitu ya. Gimana caranya nih? Soalnya kita waktu itu belum dapat reader membaca. Biasanya kan kalau ujian itu teman-teman tunanetra itu kan ada pendamping khusus untuk membaca ya. Nah, akhirnya si sekolah itu punya inisiatif. Silakan guru-guru mata pelajarannya saja yang mendampingi tunanetra. Jadi waktu itu kita dikumpulkan di suatu ruangan terpisah dari teman-teman yang lain. Kemudian guru-guru itu membacakan soal-soalnya. Jadi inisiatif dari sekolah sendiri pun bisa. Sebetulnya semudah itu kan, asal tadi kayak basicnya ada mindset yang sudah terbuka gitu loh. Mindsetnya itu sudah berdasarkan solusi. Jadi gini, ketika misalnya melihat ada teman penyandang disabilitas ini yang ingin masuk sekolah saya gitu misalnya, dilihat dia nggak bisa lihat, terus solusinya apa ya biar untuk kan, tapi dia bisa yang lain kan, dia bisa mendengar, dia bisa jalan, dia bisa nulis, dia bisa semuanya gitu, kecuali hanya melihat gitu loh. Cuman masalah itu aja gitu kan. Jadi sebenarnya solusinya cukup gimana caranya bisa mengatasi karena dia nggak bisa lihat ini gitu. Yang banyak kadang-kadang ada guru-guru yang dia memang sudah open minded gitu kan. Dia nanya gitu loh, kalau kamu kayak seperti ini nanti kalau ujian ini gimana caranya ya gitu. Nah itu lebih enak kan gitu. Tapi kadang-kadang lagi kayak culture kita itu kadang-kadang sungkan gitu. Sungkan untuk nanya seperti itu, nanti takut nanti kalau saya tanya seperti ini takut dia tersinggung gitu kan. Memang sih ada beberapa teman disabilitas yang mungkin ada punya sifat kayak gitu, tapi itu kembali lagi ya, itu based on personality masing-masing aja. Jadi tergantung karakternya masing-masing gitu. Tidak semuanya seperti itu gitu. Kalau memang mereka itu sudah open minded, sudah lebih terbuka, itu bukan jadi suatu yang masalah, bahkan seneng gitu loh. Kayak misalnya saya kadang-kadang kalau misalnya ada yang nanya-nanya,
itu handphonenya bisa bunyi, gimana cara kita mulai seneng gitu loh. Seneng dalam artian bukan maksudnya buat pamer, tapi karena ada yang mau nanya dan at least kita bisa mencerahkan ke satu orang itu yang kita berharap siapa tahu nanti ketika dia ketemu teman yang lain atau ketemu ada keluarga yang memiliki disabilitas atau temannya atau kenalannya itu bisa dijadikan sebuah bisa disebarkan lagi informasinya gitu. Kayak sesimpel itu. Edukasi juga ya pada masyarakat ya. Betul. Jadi aku ingat juga inget sama guru sejarahku Bu Retno. Jadi dia itu guru saya juga kayaknya. Jadi gini Kak Dimas, dia itu rajin sekali nanya ke kita. Kamu kalau peta bagaimana nanti? Ibu akan menerangkan dengan peta. Dia nanya ke kita. Kemudian aku dan teman-teman jawab, wah kita mesti diraba Bu. Oh diraba ya. Tapi bagaimana caranya? Ya pokoknya kita supaya bisa mengakses peta itu gitu ya. Itu dengan apa gitu ya waktu itu. Akhirnya dia punya inisiatif. Di rumah dia bikin peta timbul dari pasta waktu itu. Terus pagi-pagi gitu dia menghampiri kami dan aku dan teman-teman. Ibu punya peta timbul. Coba bagaimana menurut kalian? Tangan kita dipegang terus dirabain ke peta timbulnya itu. Oh ini Sumatera, oh ini Jawa. Itu kita seneng bener loh Kak Dimas. Nah, jadi sebenarnya begini kayak ya, bahkan buat informasi juga buat sahabat edukasi, Bu Retno ini dia adalah salah satu guru pengajar di SMA 66 Jakarta ya. Beliau ini guru sejarah dan beliau ini usianya pas saya sekolah di situ sekitar dari 2004 sampai 2007 itu udah salah satu guru yang sangat senior sekali, udah sepuh usianya. Tetapi masih sangat energik dan kadang-kadang kita berpikir gini ya bahwa mungkin yang berpikiran tertutup itu masih mereka yang bisa dikatakan golongan tua gitu ya. Tapi ini enggak gitu loh. Beliau ini sudah sepuh tapi lebih open minded gitu loh. Jadi memang kembali lagi bahwa based on ke personal masing-masing dan bagaimana dia mau melihat sesuatu lebih positif gitu loh. Gitu kayak ya. Wow. Menarik sekali nih. Iya, jadi banyak banget sih memang yang kita harapkan ya untuk ke depan gitu loh, untuk ke depan apalagi Pak Jokowi ini presiden kita yang baru sudah punya kontrak politik loh di atas materai gitu loh. Dipegang Soeharto itu. Jadi yang ke depan inilah yang akan kita kawal gitu kayak ya. Baik, jadi Mas. Seru, semakin seru perbincangan kita hari ini. Tapi kita rehat dulu. Baik. Dan buat sobat edukasi yang ingin berpartisipasi silakan. Kita masih buka ruang untuk kita berkomunikasi di sini. Baik di telepon di 7418914 atau lain SMS di 0813 2526 1440. Iya, jadi buat sahabat edukasi tadi masih seperti tadi pertanyaannya ya. Kira-kira apa sih satu kata yang terlintas di kepala sobat edukasi semua begitu mendengar kata pemerintahan baru. Jadi harapannya apa sih satu kata untuk pemerintahan baru ke depan ini? Jadi bisa lewat itu SMS atau telepon atau juga bisa ke Twitter, bisa mention ke kita ya. Di Twitter kita di @kartunet KRTUNET dan juga di @suara_edukasi. Nanti tulis ya di situ atau juga bisa komen di fanpage Facebook kita. Itu ada tuh baru tadi saya buat threadnya sekitar jam 1 tadi. Nanti bisa komen di situ di komunitas Kartunet. Ya, tetap di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Baby, I want you to know that I
Can you feel my heartbeat? Can you feel it, baby? I want you to know that I love you. Mari mendengar sambil belajar bersama kami di Suara Edukasi. Waspada flu burung. Aku belajar dari keadaan untuk melindungi adik-adikku dari bahaya flu burung dengan selalu membersihkan kandang peliharaan kami setiap hari. Bersih, pangkal sehat. Waspada, pangkal selamat. Pak Agus, ada apa, Bu? Begini, Pak. Ini ya ide saya sih. Bagaimana kalau sekolah kita mengadakan study tour ke Pustekom? Wah, bagus juga itu, Bu. Tapi apa ya Pustekom itu? Pak Agus teh, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan. Tempatnya segala model pendidikan di Indonesia. Komplit, Pak. Pustekom. Sama atuh ide kita ya, Bu. Anak-anak pasti setuju. Ikut-ikutan saja Bapak teh. Tolong buatkan surat maksud kunjungan sekolah kita, Pak. Alamatnya, Bu? Jalan R.E. Marta Dinata, Ciputat, Banten. Pustekom dilengkapi dengan sejumlah fasilitas, ruang presentasi, ruang training, studio radio, studio televisi, studio multimedia, dan perpustakaan media. Di Pustekom ada televisi edukasi. Di Pustekom ada radio edukasi. Di Pustekom ada banyak lagi. Pustekom, lembaga unggulan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan. Terdepan dalam pendidikan. Kami siap dan selalu siap.
14.40 AM, suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Balik lagi kayak sama bareng kita ya. Oke. Itu barusan yang baru didengarkan itu, sahabat edukasi, itu lagu itu judulnya adalah McFlurry Blues. McFlurry Blues. Iya, Wow. dan itu dari sebuah band. Bandnya namanya itu Limelights. Nah, Wow. itu adalah band itu salah satu personelnya. Khususnya main keyboard itu adalah salah seorang tunanetra juga, namanya Fahri Muhammad Rosa. Aduh, aku kebetulan aku pernah ketemu dia di UI. Waktu itu aku sama teman-teman di Mitra Netra ya membuat sebuah lagu. Dia yang main keyboard. Oh iya, memang kayaknya jago banget main keyboard ya. Dan Keren. Fahri ini juga kalau nggak salah waktu itu pernah kita wawancara juga ya di Suara Edukasi juga ya. Wow. Gitu. Dan keren banget. Nanti masih ada lagu-lagu yang lain lagi dari teman-teman tunanetra juga. Nanti. Ya. Oke. Sekarang kita sudah tersambung nih di line Oke. telepon oleh salah seorang yang sangat luar biasa banget, keren banget, inspiratif banget. Mbak yang satu ini sebelumnya itu wah kan Sudah ada tersenyum dia suaranya. katanya. Mbak yang satu ini Oke. dia itu habis baru saja kira-kira mungkin 2 minggu yang lalu ya, seminggu yang lalu itu habis menyelesaikan perjalanannya itu dari ujung Indonesia bagian barat, dari Wow. Sabang, dari titik 0 Oke. kilometer 0 Oke. itu sampai ke Jakarta. Hah? Sampai ke Jakarta. Tapi yang bikin luar biasa nih Kak Yoyo, itu perjalanannya itu nggak pakai dengan mobil atau dengan off-road. Pesawat mah cuma berapa menit lah ya. Tapi Mbak yang satu ini dia menggunakan motor modifikasi. Motor modifikasi. jadi Kenapa Mbak, ini? Kenapa ini? Jadi Mbak ini Kenapa? adalah seorang ini ya paraplegi. Oke, pengguna kursi roda. Oh. Pengguna kursi roda. Jadi beliau ini menggunakan motor modifikasi yang dapat digunakan oleh para pengguna kursi roda. Wow. Begitu. Dan yang luar biasa biasa. lagi, kerennya lagi. Jadi baru sampai Jakarta itu sekitar tanggal 11 ya atau 10 kemarin. Tanggal 13-nya itu Mbak ini ketemu dengan waktu itu masih Capres ya, Iya. Pak Capres Pak Jokowi, dan menyampaikan banyak hal mengenai penyandang disabilitas. Wah. Kita langsung ngobrol aja Jadi lah nggak sama sabar Mbaknya nih pengen dengar suaranya. ya, dengan Mbak Sri Lestari. Halo Mbak Sri. Selamat sore Dimas. Sore, apa kabar Mbak? Sore, ya. Mbak, di sini kita di Suara Edukasi di acara Kartunet Karya Tunanetra, ada saya dan juga ada Kak Satrio juga yang lagi siaran hari ini. Iya. Apa kabar Mbak Sri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Sri, cerita lagi dong Mbak. Tadi kita udah kasih bocorannya nih ke sahabat edukasi. Mbak ini melakukan perjalanan itu kapan? Berapa hari? Berapa lamanya? Oke. Terus Mbak itu berasal dari organisasi apa sih Mbak? Halo Mbak, kedengeran? Hilang suaranya. Hilang Mbak Oke. ya? Halo, cek. Halo Mbak Sri? Halo. Udah jelas ya? Ya, Ya. Jadi Mbak mungkin bisa diceritain lagi Mbak kemarin itu habis melakukan perjalanan dari Aceh sampai Jakarta itu dengan motor modifikasi itu berapa lama dan tujuannya apa sih Mbak, sebetulnya apa sih ingin dicapai dengan perjalanan itu? Saya start dari titik 0 itu tanggal 5 September. Iya. Bertemu Pak Jokowinya tanggal 13 Oktober. Oh, berarti 1 bulan lebih ya? Sekitar 37 harian. 3 hari. Dan tujuan utama saya adalah untuk motivasi teman-teman penyandang disabilitas yang masih tinggal di rumah, yang belum berani keluar. Iya. Saya karena khususnya yang paraplegi, karena saya paraplegi sejak usia 23 tahun. Iya. Saya sekarang sudah 18 tahun yang lalu, dan ketika saya punya motor roda 3 itu yang merubah hidup saya. Jadi saya ingin membagi semangat saya, membagi pengalaman saya bagaimana bisa mandiri sebagai difabel, supaya kita bisa hidup aktif, layak sebagaimana masyarakat pada umumnya. Wow. Nah, dari perjalanan Mbak itu selama tadi kurang lebih 38-9 hari, ada hal-hal unik apa Mbak yang ditemui Mbak? Hal yang apa? Hal-hal Yang menarik, unik, Mbak. yang menarik, yang menantang, yang bisa jadi catatan nih buat kita semua. Hal yang menarik, masing-masing daerah unik-unik, Iya. karena hal baru ya untuk Sumatera. Saya naik motornya. Terus
yang menarik apa misalnya di Aceh ternyata banyak motor modifikasi, tapi yang menggunakan itu non difabel yang digunakan untuk berdagang. Gitu. Iya. Seperti kalau mungkin bahasa umumnya sespan yang ada gerobak sampingnya itu. Kalau motor saya masih aneh sendiri karena saya kan nyetirnya tetap di atas kursi roda, jadi motornya utuh, terus roda depan sama stang itu dipindah di depan saya. Jadi di samping motor itu ada gerobaknya, saya naik di gerobak itu, terus depan saya ada stang, ada rodanya gitu. Dan kalau yang banyak temen yang terheran-heran juga, banyak yang nggak percaya. Terus kalau yang hal yang lain sebetulnya dari perjalanan ini juga kan saya ingin melihat akses ya, ternyata saya tidak menemukan fasilitas umum yang akses selama perjalanan. Sama sekali tidak, Mbak? Sama sekali tidak? Untuk masih sedikit, misalnya untuk kamar mandi kecuali di hotel ya, saya bisa mendapatkan kamar mandi yang akses, tapi di umum saya belum menemukan. Gitu. Terus trotoar apalagi di Sumatera ya dengan medan yang seperti itu masih sangat sedikit sekali. Misalnya saya waktu di Banda Aceh saya ngecek kantor wali kota itu sudah akses sih, tapi misal kamar mandi ketika saya masuk kamar mandi nggak bisa manuver lah, saya nggak bisa nutup pintu kamar mandinya seperti itu. Lalu, jadi masih banyak yang setengah-setengah, Mbak ya? Iya, masih. Misalnya saya ke dinas, kalau ke dinas sosial sih ada, saya bisa ada beberapa dinas sosial yang saya bisa masuk, tapi ada juga yang masih tangga-tangga. Gitu. Lalu bagaimana dengan tanggapan masyarakat di sana, Mbak? Tanggapannya sangat antusias dan mereka memang banyak yang bilang memang perlu ya istilahnya sebagai contoh untuk menyemangati teman-teman gitu. Nah, kalau ini sendiri tadi kan Mbak katakan bahwa tujuannya kan untuk memotivasi teman-teman yang tadinya masih di rumah, nggak berani keluar. Itu emang masih banyak ya, Mbak, ya seperti itu teman-teman kita di daerah ya? Banyak, karena juga kalau yang saya temui kemarin misalnya ada paraplegi sudah 20 tahun duduk saja dia nggak bisa. Kami sebagai difabel fisik ya, daksa gitu, ketika kaki kami jarang gerakan atau jarang di stretching, kan otomatis menjadi kaku ya, akan menjadi seperti skill bengkok-bengkok gitu. Jadi hal itu terjadi misalnya yang saya temui 20 tahun dia nggak duduk, otomatis sudah kaku semua dan pasti kesakitan dia kalau misalnya diminta untuk duduk dan nggak akan betah lama. Jadi ya perlu proses, istilahnya proses yang lama dan juga nggak instan dan tidak bisa sendiri. Istilahnya saya bisa membagi pengalaman saya bagaimana stretching, bagaimana supaya tetap aktif aliran darah. Tapi kan untuk teman misalnya 20 tahun nggak pernah digerakkan, saya sendiri kan nggak berani. Iya. Paraplegi kan nggak terasa, jadi meskipun tulang kami patah pun nggak terasa, jadi itu bahaya juga. Dan istilah memang perlu banyak pihak yang harusnya bisa terlibat untuk bagaimana difabel itu mandiri. Mbak, mungkin bisa dijelasin dulu Mbak ke sahabat edukasi, paraplegi ini definisinya ini apa sih Mbak sebetulnya? Buat sahabat edukasi semua. Paraplegi itu definisinya adalah lumpuh separuh tubuh. Kalau saya lumpuh separuh tubuh bagian bawah, jadi syarat-syarat motoriknya itu yang terputus saya. Misalnya kalau saya kan lumpuhnya dari ulu hati sampai ke kedua kaki saya. Misalnya dipotong itu nggak akan pernah terasa. Terus misalnya kena knalpot atau kena jeruji itu nggak akan pernah terasa. Jadi saya nyetirnya tetap di atas kursi roda. Misal pun apalagi kami paraplegi itu sangat rentan dengan luka tekan. Misalnya saya duduk di tempat yang tidak pakai busa cukup lama gitu. Nanti saya pun ada lama-lama ada luka, saya luka sampai tulang pun saya nggak akan pernah terasa. Nggak terasa ya. Itu sama dengan stroke nggak sih Mbak? Sama dengan stroke nggak ya? Lain. Beda ya? Mungkin kalau stroke mungkin masih ada rasanya, tapi kalau
mungkin kalau saya nggak terasa itu nggak. Misalnya dicubit pun saya nggak terasa, dipotong pun nggak terasa gitu. Iya. Jadi memang. Jadi perintah otaknya itu nggak sampai ya. Di mana syaratnya itu putus. Iya, oke. Jadi memang seperti itu ya Kak Yoyo ya, bahwa tadi dari pengalaman Mbak Sri bahwa ternyata teman disabilitas, difabel yang paraplegia pun itu juga butuh aktivitas fisik. Nah, jadi butuh kegiatan untuk jalan-jalan keluar, butuh bersosialisasi, bermasyarakat. Nah, oleh karena itu adalah bahwa pemerintah kita, masyarakat kita harus bisa memfasilitasi dengan lingkungan fisik dengan fasilitas kota yang aksesibel gitu loh. Jadi biar semua orang baik meskipun dia paraplegia juga bisa beraktivitas di luar rumah gitu loh. Hal ini yang coba diajak itu oleh Mbak Sri kan ya untuk berkeliling Sumatera ini. Kalau menyambung karena saya juga saat ini kan bekerja di UCP Roda untuk Kemanusiaan yang fokus kami ke layanan kursi roda ya, dan kursi roda dari anak dari sampai dewasa. Otomatis kan tidak hanya paraplegia, semua difabel. Misalnya kami dari UCP bisa melayani kursi roda lah. Apakah di rumah sendiri sudah akses? Betul. Di sekolah, apakah di sekolah sudah menyediakan sarana untuk pengguna kursi roda? Karena kan bagaimanapun kalau anak-anak ini ya masa depan negara, masa depan bangsa juga. Kalau mereka sudah sekolah pun nggak bisa, bagaimana kami bisa bersaing ketika kami dewasa? Betul banget. Nah, betul banget, tadi aku penasaran Dim. Tadi kan Mbak Sri ini bertemu dengan teman-teman sesama paraplegia ya, yang ternyata nggak sama dengan, tidak seberuntung Mbak Sri ini ya. Nah, lalu apa yang Mbak Sri katakan kepada mereka untuk memotivasi mereka, Mbak Sri? Untuk motivasi mereka, otomatis yang paling utama mandirilah dulu untuk dirimu sendiri, untuk mandiri untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya itu tadi harus bisa bangun sendiri, bisa pindah dari tempat tidur ke kursi roda, bisa mandi, bagaimana menjalani rutinitas sehari-hari pribadi itu yang harus bisa dulu. Nanti kan ketika itu sudah aktif, nanti dia mungkin ada keberanian untuk keluar rumah. Dari keluar rumah main ke tetangga nanti ingin lagi misalnya yang ingin sekolah kan otomatis juga akan mimpi-mimpi yang lain itu bisa terkejar ketika kita kuat dulu, mandiri dulu. Untuk misalnya saya kan harus juga berani bagaimana bergaul dengan lingkungan umum gitu. Ketika pribadi difabel itu sudah kuat, otomatis dengan dukungan keluarga itu akan lebih mudah ketika kami berbaur di masyarakat gitu. Termasuk cari jodoh tuh ya. Lalu iya Mbak, jadi ini juga Mbak, tadi kan kayaknya luar biasa banget Mbak, sudah sekarang ya jadi sosok yang luar biasa lah, tegar gitu kan dengan keterbatasan Mbak. Nah, bisa cerita nggak sih dulu pas pertama kali menjadi seorang paraplegia itu boleh diceritakan nggak Mbak, sebabnya karena apa dan berapa lama tuh Mbak butuh waktu untuk bangkit, dan tadi kata Mbak tadi mulai mengenal kursi roda motor modifikasi gitu Mbak. Oke. Saya itu karena menjadi paraplegia usiaku waktu itu 23 tahun 97 terus karena membonceng sepeda motor, jadi saya yang di belakang. Saat di tikungan itu karena saat itu saya nggak sadar lama, pingsan lama, jadi katanya saat nikung itu terlalu lengah, terus dari lawan arah ada truk. Untuk menghindari tabrakan itu setir dibanting ke kiri, saya ngelompatin yang nyetir. Itu 3 ruas tulang belakang saya rusak, hancur waktu itu. Tapi saya sudah pakai platina, tapi platina itu kan ternyata hanya untuk menguatkan tulangnya, mengembalikan tulangnya. Dan itu nggak berpengaruh dengan saraf. Yang menyebabkan lumpuhnya kan karena sarafnya putus dari benturan pertama itu. Terus cukup lama, saya tidak tahu pasti berapa lama, tapi saya cukup lama menjalani alternatif 4 tahunan karena kan nggak tahu. Karena itu tadi misalnya ketika dicubit kaki saya gerak, tapi itu ternyata refleks saja, bukan perintah otak saya gitu. Terus akhirnya saya hanya di rumah, alternatif lama, saya di rumah saja itu hampir 10 tahun, karena kan misalnya saya harus pergi itu kan harus nyewa mobil, itu nggak mampu bagi kami, ataupun saya misalnya diangkat ke sepeda motor terus kaki saya ditali di atas footstep itu, yang membuat
saya tergerak pertama itu tahun 2007. Iya. Saya mendapat bantuan kursi roda dari UCT Wheels for Humanity dari Amerika lah. Iya. Di situ dan ini yang luar biasa. Saya waktu itu saat di Jakarta ketemu Mas Jaka Ahmad. Nah, dari Mas Jaka Ahmad itu Om Jack ya. teman-teman ya, Mas Jack, Om Jack. Terus itu aku kan curhat soalnya saya ingin aktivitas gitu. Oke, aku kenalin dengan temenku. Aku dikenalin dan ternyata kenalannya Mas Jaka itu, temannya Mas Jaka itu kepala sekolah di AAT Klaten. Nah di situ awal pertamaku kenal dengan teman-teman tunanetra malah waktu itu karena di sekolah di AAT Klaten saya membantu entry data untuk pembuatan buku braille. Nah, terus waktu itu kan saya masih waktu itu diantar adik, dinaikkan motor, kursi ditali, satu kursi saya taruh di SLB. Terus supaya memudahkan adik saya cuma ngangkat saya. Dari berawal dari itu ada informasi bahwa ada motor roda 3 yang bisa saya kendarai tanpa pindah ke dari kursi roda. Sejak itu saya dengan proses saya ada motor lebih aktif lagi, langsung saya berubah, saya langsung mencari pekerjaan dan sampai sekarang saya bekerja di layanan kursi roda di UJT Roda untuk Kemanusiaan ini. Merinding kayak ya. Maksudnya itu momentum loh ketika seseorang itu dari keterbatasannya mencapai bisa merdeka dari keterbatasan itu bisa mencapai apa yang diingini gitu loh. Luar biasa sekali. Mbak Sri sebelum ini nanti tadi kan tanggal 13 ketemu Pak Jokowi Mbak ya? Iya, itu betul. apa sih Mbak yang disampaikan dan apa yang diobrol-obrolkan itu Mbak? Atau apa yang kira-kira kan karena topik kita hari ini juga adalah New Hope, New President New Hope. Jadi presiden baru, harapan baru. Nah, kira-kira apa nih bisa kita catat dan kita ingatkan nih nanti ke Pak Presiden besok nih? Kalau yang aku sampaikan, kami sampaikan waktu itu memang bagaimana kami penyandang disabilitas itu perlu dukungan dari semua pihak, dari pemerintah dan kami sebenarnya tidak harus selalu dikasihani, tapi kami berilah kami kesempatan dan kepercayaan dan juga akses ya, karena akses itu kan yang ketika tidak ada akses bagi kita itu akan menghambat semuanya dan kalau lebih lanjut lagi karena terkait dengan layanan kursi roda yang masih sangat minim di negara kita dan biasanya kalau dari dinas sosial memberikan kursi roda itu kan satu kursi roda untuk semuanya, untuk anak kecil dewasa satu ukuran, padahal itu tanpa disadari akan sangat bahaya ketika anak kecil duduk di kursi roda yang besar itu mereka bungkuk dan lama-lama akan skolosis tulang punggung bengkok, itu akan menambah kejahatan baru karena dari bengkoknya tulang punggung akan mendesak paru-paru. Jadi kami menerangkan bahwa kami dari UJP melakukan pelayanan untuk kursi roda adaptif, kursi roda yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kami bagaimana dukungan pemerintah ataupun bagaimana program layanan kursi roda adaptif ini bisa juga diterapkan di negara kita. Nah, masih sangat banyaknya kebutuhan alat bantu untuk teman-teman penyandang disabilitas. Tanggapannya waktu itu gimana dari Pak Capres waktu itu masih ya, Presiden terpilih? Itu tanggapannya kalau mengenai perjalanan saya, beliau mengatakan bahwa ini memang yang dibutuhkan gitu. Istilahnya kan dari motor modifikasi bisa aktif yang dibutuhkan di negara kita gitu. Terus kalau yang terkait dengan layanan kursi roda ya beliau akan mendukung bagaimana kebutuhan penyandang disabilitas bisa terpenuhi di negara kita. Dan juga memang saya juga menyampaikan implementasi undang-undang disabilitas gitu. Jadi harapannya kan undang-undangnya sudah sangat bagus, tapi kan sampai saat ini implementasinya masih sangat amat kecil kan. Oke deh Mbak Sri. Terakhir Mbak sebelum kita mengakhiri interview yang asik banget sore ini sebetulnya ada pesan nggak Mbak buat sahabat edukasi, buat pendengar semuanya kira-kira biar seperti tetap semangat, biar tetap bisa menghargai menghargai hidup, menghargai waktu yang dia punya, apa nih Mbak pesan buat sahabat edukasi semuanya? Untuk semua teman-teman tetap semangat, maksimalkan potensi diri kita. Bagi yang belum berani keluar rumah ataupun belum bisa mandiri,
tetap belajar bagaimana cari jalan keluar supaya kita bisa mandiri dan kita bisa mengejar mimpi kita. Semakin banyak kita bisa keluar, nanti semakin perhatian ataupun pandangan masyarakat, pandangan teman-teman di sekitar kita akan berubah dan mudah-mudahan semakin kita banyak yang keluar, pemerintah akan sadar betapa besar kebutuhan yang dibutuhkan penyandang disabilitas. Dan juga untuk teman-teman, marilah kita nyalakan lilin, jangan mengutuk kegelapan. Oke deh. Berarti bunyinya satu Kak Yoyo. Ya. Nggak narsis, nggak eksis. Jadi kalau kita nggak eksis, sedang-sedang aja. Kalau gitu, kita nggak eksis, nggak banyak orang tahu gitu loh tentang kita. Jadi kita harus eksis. Oke, makasih banyak ya Mbak Sri untuk bincang-bincangnya nih sore ini sangat ini, tapi waktu juga ya membatasi kita. Makasih banyak Mbak Sri ya. Dari jauh-jauh dari Jogja. Selamat sore. Salam buat rekan-rekan di Jogja. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Merinding aku mendengarnya. Jadi ini jadi sebuah pelajaran juga ya, baik yang buat yang teman-teman yang penyandang disabilitas untuk tetap semangat, untuk Come on, wake up. Iya dong, wake Stand up gitu ya, up. stand up gitu kan. Untuk eksis gitu kan, untuk jangan malu sama dirinya bahwa kita semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu kan. Dan juga buat teman-teman yang bukan penyandang disabilitas bahwa harus semangat dong ya. Yang Jadi disabilitas saja harusnya malu dong kalau gitu malas ya. bangun pagi gitu kan, malas olahraga gitu kan, bahwa ini juga teman-teman yang penyandang disabilitas pun dia juga membutuhkan kegiatan fisik di luar rumah gitu loh. Jadi harus stand up gitu ya. Oke, Kak Dimas. Baik, sesuatu yang sangat aku nggak bisa mengatakannya spesial atau di hari ini tuh yang cukup mengesankan buatku nih berbicara dengan Mbak Sri tadi. Tapi kita break dulu ya. Kita dengarkan dulu persembahan yang berikut ini. Dan nanti kita akan sambung dengan pembicaraan yang lebih seru tentunya. Tetap di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Hidupmu tidak adil karena engkau merasa kecewa karena hal yang kecil kau anggap besar, seakan hidup ini berakhir. Tidakkah kau merasa harusnya kau berpikir masalahmu yang kecil tidak sebanding dengan apa yang dirasakan banyak manusia di luar sana. Hai, cobalah kau melihat dunia di sekitar dengan mata hatimu. Your love, your love, your love, come on people. Hingga engkau mengerti tidak banyak manusia seberuntung dirimu yang berharap uluran tangan tak kunjung datang, namun senyumnya tak pernah hilang. Jadi mulai sekarang cobalah tetap senang saat cobaan datang, karena itu akan selalu datang dan hilang seperti hari, siang dan malam. Hai, cobalah kau melihat dunia di sekitar dengan mata hatimu. Give me your love, your love, your love, your love. Come on people. Langkah manusia menjadi nyata, bukan berkata, dari senyuman mereka.
Suara Edukasi. Frekuensi 1440 AM menyajikan acara yang menarik, menghibur dan mencerdaskan. Ayo kita balapan. Ayo sepedaku. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda 3. Hati awas. Aduh. Maaf ya, Om nggak melihat ada kalian. Gak apa-apa Om, kita yang salah kok. Ada yang luka? Saya gak apa-apa kok, cuma kaget aja tadi. Jadi jatuh deh. Bener nih, nggak ada. Kalau tidak salah, Om ada obat merah di mobil. Sebentar ya, Om ambilkan dulu. Nih obat merahnya. Nah, semoga lukamu cepat sembuh. Nah, adik-adik, ingat ya, kalau bersepeda harus hati-hati dan jangan bermain di jalan raya. Dan juga nggak boleh kebut-kebutan nih, nanti bisa celaka. You may think you're not the same. You may think we cannot compete. You may think we should be helped. You may think we don't have a bright future. Now you have to open your eyes. Then you have to change your mind. We can do everything that you can do, even though we must do it by our own way. 'Cause we were born to be a dreamer. We were born to be a winner. We were born to be a leader, and we were born to be the change maker. We just need you give us the chance to show all of our ability. We'll become the agent of change, and we will build the world together. Now you have to open your eyes. Then you have to change your mind. We can do everything that you can do, even though we must do it by our own way. 'Cause we were born to be a dreamer. We were born to be a winner. We were born to be a leader, and we were born to be the change maker. We just need you give us the chance to show all of our ability. We'll become the agent of change, and we will build the world together. We ain't worried to show the world that we are not different with anybody. We are the part of the young leaders, so we have to reach our dreams and express by our voice. 'Cause we were born to be a dreamer. We were born to be a winner. We were born to be a leader, and we were born to be the change maker. We just need you give us the chance to show all of our ability. We'll become the agent of change, and we will be. 'Cause we were born to be a dreamer. We were born
Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tas. Suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Kak Dimas, Kak itu tadi Yoyo. lagu siapa sih? Terakhir. Itu lagu juga dari salah satu teman tunanetra kita ya. Oke. Jadi masih satu production tuh sama tadi yang di awal tadi ya. Satu label. Satu label. Satu label. Ya itu lagu dari teman-teman yang Voices dan Yang Voices. Kalau tadi kan penciptanya tuh Kak Andira ya. Terus yang nyanyi namanya Kak Mega Lisvia. Terus kalau ini yang menciptakan si Kak Andira juga, yang nyanyiin dia juga. Oh, dia sendiri. Ya. Tapi tetap yang musiknya dari Rame Reza, terus arrangernya itu dari Kang Hendra JP di Bandung sana. Luar biasa. Aku pikir itu artis dari Rising Star Indonesia gitu loh ya. Ntar masukin YouTube aja ya. Oke. Masukin YouTube aja tuh ya. Oke, boleh. Nah, kalau kita mau ngobrol-ngobrol lebih banyak nih kayak Oke. ya sama tadi yang udah menciptakan lagu dan juga nyanyi juga gitu. Kalau tadi dengar suaranya yang rekaman, nah sekarang kita dengar suara langsungnya nih. Live. Nah, apakah suara yang MP3 tadi tuh udah diedit-edit nggak nih? Gitu Apakah ya? itu hasil dari Sonar misalnya atau GoWave? Oke, langsung kita sapa aja nih. Halo, selamat sore Kak Andira. Andira. Halo, selamat sore. Iya, ketemu lagi kita Andira. Kita ketemu lagi tapi sekarang cuma dari telepon. Oh, nggak apa-apa. Gimana Oke. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, aku terakhir ketemu Andira itu waktu acara Book for the Blind ya Andira ya. Oh iya, benar. Oke. Iya, waktu itu di ini ya kayak tanggal berapa tuh ya? Minggu lalu ya? Pokoknya hari Minggu waktu itu. Tanggal 11 12 ya? Tanggal 12 12 ya? Iya, benar. Oke. Iya, jadi waktu itu acara di Kota Casablanca ya. Betul sekali. Jadi ada acara kayak semacam lagi ada acara fundraising sebetulnya ya. Dari sebuah produk kosmetik asal Perancis sana yang dia mengajak melibatkan teman-teman tunanetra ya buat bikin acaranya. Oke. Dan Andira waktu itu mengisi beberapa buah lagu ya kalau nggak salah. Ya, beberapa buah saja ya. Luar biasa. Oke, Andira, ini aku penasaran ini. Sekarang kegiatannya Andira itu apa sih? Kalau kegiatan aku sih sekarang ini biasanya kayak cukup banyak menulis juga, terus aktivitas organisasi juga, terus sama apalagi ya masih kayak gitu-gitu aja sih. Oke. Organisasi yang diikuti selain yang Voice ada? Aku cuma sekarang sih paling cukup banyak aktif di yang Voice, sama paling aku juga bantu-bantu Kartunet juga. Itu juga. Oh, itu juga. Itu yang penting itu membantu Kartunet gitu. Nah, Dira cerita-cerita dong. Jadi tadi kan baru aja kita putarkan lagu yang judulnya yang Leaders ya. Nah, itu ke sahabat edukasi semua. Bisa cerita nggak sih? Yang menciptakan itu kan Andira kan ya? Bisa cerita nggak sih itu kenapa sih bikin lagu itu dan maknanya apa sih? Tadi kan kalau ada beberapa liriknya we are born to be a leader, we are born to be a dreamer segala macam gitu ya kan? Itu apa tuh? Bisa cerita-cerita nggak? Sebenarnya sih awalnya waktu buat lagu itu aku belum kepikiran benar-benar niat emang mau bikin lagu dengan lirik seperti itu. Jadi waktu itu emang dari yang Voice itu ada rencana untuk melakukan kampanye tentang hak-hak disabilitas tapi melalui cara yang beda. Wah, pas sekali dengan tema kita ya. Iya, biasanya kan untuk memperkenalkan apa itu disabilitas ke dunia luar, ke masyarakat itu kan nggak dengan cara seperti dengan lagu, terus nggak melalui media sosial, itu kan masih termasuk media-media yang baru kan. Nah, terus waktu itu kita diminta ada nggak yang mau buat lagu atau mau nyanyi juga boleh gitu. Terus sebenarnya awalnya aku cuma iseng-iseng aja, coba bikin. Terus tiba-tiba entah kenapa bisa dapet ide kayak gitu. Itu kayaknya pertama kali banget aku bikin lagu dan nyanyi sendiri gitu kan. Terus akhirnya aku iseng pertama baru nemuin nada-nadanya dulu, terus baru mulai bikin liriknya. Pada intinya sih pokoknya aku waktu itu cuma berencana mau bikin lagu yang membuat teman-teman disabilitas itu punya semangat. Orang-orang yang non disabilitas pun menganggap bahwa teman-teman disabilitas ini sebenarnya sama, cuma mereka membutuhkan cara yang berbeda untuk bisa melakukan sesuatu yang bisa dilakukan sama teman-teman non disabilitas. Berarti tadi bikin lagunya juga bikin nada-nadanya juga ya? Iya, kalau aku nggak cuma bisa. liriknya doang ya? Cuma disuruh bikin liriknya aja gitu, aku nggak bisa. Aku harus bikin semuanya, nggak bisa setengah-setengah gitu. Dan untuk
kolaborasi dengan pemusiknya itu bagaimana caranya bisa lahir nada-nada dan musik-musik suara seperti tadi? Kalau aku kan berhubung nggak bisa main musik sama sekali, bukan sih, maksudnya nggak bisa musiknya gitu, jadi aku cuma ngerekam vokalnya terus aku kasih ke si Reza itu kan. Pokoknya aku bilang nadanya kayak gini, aku rekam lirik dan nadanya, terus ya dia yang harus menentukan mau bikin musiknya kayak gimana. Okay. Tapi Dera juga bisa main alat musik juga kan ya? Bisa sih, dulu pernah bisa tapi lupa kayaknya. Apa tuh? Lupa. Dulu pernah belajar piano sih, tapi kayaknya sekarang udah lupa. Berarti emang cukup, maksudnya cukup concern nggak sih di bidang tarik suara? Di bidang musik itu emang Dera cukup memang hobi di situ atau gimana sih untuk bikin? Sebenarnya sih gimana ya, aku cuma suka untuk diri aku sendiri dan maksudnya nggak ada niat untuk kayak ikut kompetisi atau nggak ada niat? Enggak sih. Nggak cukup pede untuk kayak gitu. Oh, berarti kalau nggak ada niat kita uploadin aja ya? Iya, uploadin di YouTube ya. Uploadin aja di YouTube ya. Tapi gini. Nah, kalau gitu ada videonya di YouTube. Oh, ada. Malah udah ada. Promosi malah ya. Tapi aku penasaran nih. Katanya, aku mendapat bocoran dari teman-teman. Katanya bukan hanya lagu itu saja yang dia nyanyikan. Ada berapa single yang Andira nyanyikan sebenarnya? Yang sudah ada saat ini? Yang sudah udah kayak penyanyi profesional. Iya. Kan udah labelnya tadi ya. Ayo, sudah berapa Andira? Yang voice itu kan sebenarnya lagunya yang udah jadi sekarang ada 3. Yang 2 itu aku yang nyanyi, yang 1 yang tadi itu yang aku buat, 1 lagi yang dibuat sama Dani. Tapi aku yang nyanyi. Waktu itu Dani cuma ngasih liriknya, tapi belum kasih nadanya kan. Akhirnya dengan susah payah berhasil aku membuat nadanya walaupun nggak tahu bagus atau enggak. Terus yang judulnya Miracle itu ya? Tuh, Miracle itu. Terus 1 lagi yang aku buat tapi Mega yang nyanyi, aku cuma jadi backing vokalnya. Oke. Bagi-bagi rezeki ya. Dira bisa cerita dong, kalau nggak salah Dira kan juga kuliah di Fakultas Hukum UI kan ya? Wow. Hati-hati berarti bisa ya. Cerita dong, Dira itu maksudnya kan itu prestasi yang cukup sangat luar biasa kan. Terus sekarang juga udah bikin beberapa lagu juga gitu kan. Terus juga banyak prestasi dan kegiatannya juga. Itu bisa cerita nggak Dira tuh tunanetra dari kapan sih dan karena apa, dan perjalanan akademiknya itu sampai sekarang tuh gimana sih? Kalau aku tuh tunanetra emang dari lahir. Oh iya. Dari waktu kecil TK itu udah di SLB kan. Setelah mencari-cari dan akhirnya ketemu, terus abis itu SD sampai kelas 2 benar-benar full masih di SLB. Terus setelah itu kan ada program integrasi kan. Waktu itu baru kelas 3 itu 1 pelajaran, terus kelas 4 2, dan mulai kelas 5 itu full di sekolah. Sekolah negeri biasa kan. Terus setelah lulus SD juga daftar ke SMP umum biasa, SMA juga kayak gitu, tapi ya seperti teman-teman disabilitas dan tunanetra pada umumnya lah, pasti ada kesulitan-kesulitan ketika daftar. Oke. SMP mana tuh? Dimension dong, Dimension. Enggak, bukan. Pertama jadi karena aku juga nggak sekolah di sekolah yang udah ditunjuk sebagai sekolah inklusi kan. Nggak apa-apa, berarti kan itu salah satu terobosan juga kan. SMP mana tuh? SMP di 115 ya. Tapi kesulitannya ini kan ya tidak berarti gitu loh, atau bisa dihadapi dengan mudah gitu. Dibilang mudah enggak juga, cuma maksudnya setidaknya adalah solusi-solusinya gitu kan. Contohnya apa nih Dira? Waktu itu kan bisa dikatakan Dira masuk SMA-nya kalau nggak salah juga ya. Di SMA mana sih? SMA 55. Itu juga belum pernah menerima tunanetra sebelumnya ya? Oke. Nah itu ada nggak satu kejadian atau kisah yang kayak mungkin agak ada resistensi dari pihak sekolah, tapi Dira sama keluarga juga bisa mengatasi itu? Kayak apa ya, contohnya gini lah. Kayak waktu SMA itu ada salah satu guru, kalau nggak salah matematika, jadi masih nggak percaya lah waktu aku ngerjain soal, aku bisa ngerjain soal ini gitu. Dikiranya mungkin waktu soal diterjemahin ke huruf braille mungkin udah dikasih tahu kali nih bocoran jawabannya gitu. Ya Allah. Terus. Iya, dia mikirnya gitu kan. Nah terus kebetulan satu hari itu pas ada ulangan, tiba entah guru pendampingnya itu lagi nggak bisa nerjemahin atau gimana, aku lupa. Akhirnya si gurunya itu sendiri yang harus bacain kan, si guru. Nah ya setelah itu karena dibacain sendiri, jadi jelas kan pasti dia tahu gimana aku ngerjain. Ya udah akhirnya setelah itu
lebih inilah bisa terbuka dan cukup percaya. Oh gitu. Jadi memang untuk bisa membuka pandangan masyarakat itu harus tunjukkan dengan bukti ya kayak ya. Harus kita sendiri dong yang membuktikannya Betul. dong. Makanya Iya. tadi kayak seperti Mbak Sri tadi, dia kemana-mana, terus juga keluar rumah, terus berkeliling Sumatera, Jawa untuk bisa menunjukkan langsung pada masyarakat gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar ngomong, ayo dong care sama disability, nggak gitu, tapi langsung aja tunjukin buktinya dan tunjukin karya-karya kita. Salah satu ini kayak Kak Andira ini dia sudah berkarya dengan sudah bisa bikin lagu sendiri gitu loh. Dan prestasi Terus akademiknya ada juga juga luar gini biasa. ya, Hah? jadi dengan kita sekolah atau kuliah di tempat yang sama dengan teman-teman lain non disabilitas juga kita nggak cuma menemukan kendala-kendala, tapi kadang juga kita justru menemukan banyak hal-hal baru dan kita juga menemukan kayak solusi-solusi baru yang justru ditawarkan bukan dari kita sendiri tapi justru dari pengajar-pengajarnya atau dari teman-teman. Kayak waktu kuliah awalnya kan aku masih dibacain kalau ujian, dibacain sama kayak petugas dari biro administrasinya fakultas gitu. Terus tiba-tiba ada satu dosen bilang, oh kalau gitu dikasih aja soalnya soft copy. Jadi dosen itu yang ngasih langsung soal soft copy, terus dikerjain kan di laptop. Setelah itu langsung di-copy lagi jawabannya. Jadi kan paperless juga bagus kan. Periksanya, dan dia bilang paling enak memeriksa jawaban aku karena kan tulisan pasti bagus kan dari Pasti gampang dibaca ya. jelek dan bisa merusak mata. Iya, berarti luar biasa malah dosen-dosennya berinisiatif ya. Dan malah dosen itu bisa melihat ada sebuah advantage lain gitu loh dengan yang kita lakukan gitu loh. Jadi nggak selamanya itu bahwa yang pandangan kalau ada disabilitas pasti ngerepotin, pasti nyusahin, pasti ekstra-ekstra yang lain deh, bahkan malah lebih gampang ya gitu. Lebih enak kan dosennya tinggal baca langsung dari laptop gitu kan lebih enak. Tidak perlu membincangkan masa melihat tulisan mahasiswa-mahasiswanya yang ini B bervariasi. atau D gitu kan, ini K atau Biasanya kan L gitu ya. membutuhkan obat tetes mata. Oh ya Dira kan juga ini nih kalau nggak salah bermula dari Young Voice juga tuh punya pengalaman nih waktu itu pernah ke New York ya. Pernah ke New York, terus juga pernah ke Korea, Korea juga. Iya gitu. betul ya. Itu ngapain tuh? Apa ketemu boyband di sana atau ngapain sih? Kayaknya berhubung aku nggak tertarik jadi nggak ketemu sih sama mereka. Nggak tertarik dengan boyband tuh. Padahal kayaknya pengen ditepuk tangan tuh dia. Begitu sih. Cerita yang ke New York itu kalau nggak salah kan waktu itu ke sidang PBB ya? Ini waktu itu acara Malala Day. Oh Malala Day ya? Oke. Ceritain dong tuh gimana sih di Itu sana? yang diundang itu kayak perwakilan dari pemuda-pemuda yang aktif di bidangnya masing-masing gitu. Jadi ada yang aktif di isu education, ada yang di isu health gitu-gitu. Nah, yang dari yang voice itu diundang karena aktif dalam isu yang dianggap masih minoritas gitu kan tentang disabilitas. Nah, terus di sana kita dengar sharingnya Malala, terus kita juga jadi banyak bertemu dengan orang-orang yang aktif di berbagai isu dan tahu lah gimana cara mereka memperjuangkan isu-isu itu kayak gitu. Nah kalau yang di Korea itu ngapain Dira? Kalau di Korea itu ikut lomba Global IT Challenge. Ini ada kayak seminarnya juga tentang IT. Gitu. Nah kan dari perjalanan Dira udah ke luar negeri nih gitu kan dengan menggunakan pesawat maskapai sana gitu. Ada ini nggak ada sharing bukan kendala? Maksudnya sharing pengalaman deh yang dialami yang unik. Baik bisa kendala atau hal yang menarik atau yang wah di Indonesia nggak ada nih gitu kan, baik pas lagi perjalanannya atau selama di sana atau dengan orang-orangnya, apa sih yang membedakan dengan di sini? Yang jelas di sana mereka awarenessnya jauh lebih tinggi ya dibanding maskapai-maskapai di sini gitu kan. Yang paling aku ingat ini waktu ke Korea itu kan aku berdua, aku sama satu lagi tunadaksa kan, dia punya kursi roda. Terus waktu kita mau pulang dari Korea ke Indonesia, aku disuruh masuk duluan kan sama pendamping dari yang voice-nya berdua. Terus yang kursi roda ini emang harus masuk nanti kan paling terakhir. Terus kita udah mikir nih, kok udah berapa menit udah mau harusnya udah mau take off, kok dia belum masuk juga kan, bangkunya kita bertiga gitu kan. Terus kita mikir mungkin dia dipindahin kali di depan gitu. Tiba-tiba beberapa menit kemudian dia datang, udah diantar pakai kursi roda pesawat kan. Terus dia cerita, tadi tahu nggak kenapa kursi rodanya tuh nggak bisa masuk di pesawat kan, pintunya terlalu kecil, dia bilang. Terus tahu apa yang dilakukan? Si pilotnya sendiri yang langsung datengin dia, terus nelfon ke ground staffnya suruh buka
si pintunya itu kayak apalah mungkin baut-bautnya atau apa supaya lebar terus baru bisa masuk. Sampai sebegitunya. Jadi Itu pilotnya sendiri ya langsung memerintahkan. Ya, pilotnya sendiri langsung dia bilang. Oh. Bahkan waktu itu kita pernah ada pengalaman ya di sini ada salah satu maskapai yang malah pilotnya menolak, dia mau terbang gara-gara ada tunanetra yang mau naik di situ ya. Ironis sekali. Iya. Jadi memang apa ya? Memang kepentingan customer itu memang di nomor satu kan ya, mau apapun kebutuhannya tetap diakomodasi ya. Sampai maksudnya dibilang kayak sorry karena harus ada delay sebentar karena ada persoalan teknis kayak gini. Oh, Baik. gitu. Baik. Kalau dari orang itu kan dari berarti memang ini ya, memang dari segi mindset itu ada sesuatu yang sangat dan mungkin basic SOP-nya banget mereka ya. udah kayak gitu kali ya. Nah, Dira juga kita kan tema hari ini adalah ini ya, New President New Hope nih. Nah, sebagai seseorang yang aktif juga nih di dunia kepemudaan. Terus jadi komentator ceritanya. Apa? Kita jadi komentator nih. Iya dong. Kita di sini komen-komen dulu gitu kan sambil act juga pastinya. Ya Oke, kan? bagaimana harapan Andira terhadap pemerintahan yang akan datang nih sebagai seorang pemuda gitu? Seorang pemudi ya. Oh, pemudi ya? Oh, salah. Nah, ya maksudnya paling enggak inilah kepentingan kita tuh lebih diperhatikan, dan ketika kita menyuarakan sesuatu tuh nggak cuma dianggap sebagai sesuatu yang nggak perlu didengar karena kita adalah minoritas, tapi walaupun kita minoritas tapi harusnya apapun yang kita suarakan itu juga bisa didengar dan bisa dianggap setara dengan orang-orang yang lain. Dan bisa diajak untuk bekerja sama, untuk sama-sama membangun, yang nggak harus langsung muluk-muluk membangun negara lah, paling nggak kan di lingkungan masing-masing gitu. Ya, intinya tidak ada diskriminasi ya. Iya, bahwa ya harapannya seperti harapan kita semua ya untuk pemerintahan baru nanti. Tapi kira-kira optimis kan nih sama pemerintahan baru nanti? Harus optimis dong. Harus. Oke deh. Oke Dira, makasih banyak ya untuk waktunya. Oke. Makasih banyak udah kita gangguin sore-sore ya. Ya nggak apa-apa. Atau mau nyanyi secara live nih, mau nyanyi secara live? Nggak usah. Yaudah nanti kita puterin aja lagunya kalau gitu ya. Oke Dira, makasih banyak ya. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Ya, luar biasa kayak ya. Dua narasumber yang luar biasa. Ya, hari ini sangat menginspirasi sekali. Dua-duanya keren, dua-duanya luar biasa, dan dunia perempuan kayak yo. Wah, itu dia yang bikin tambah luar biasa ya. Gitu karena faktanya itu adalah untuk penyandang disabilitas perempuan itu mengalami diskriminasi yang berganda kayak yo. Berganda. Pertama karena dia adalah seorang disabilitas, yang kedua karena dia perempuan juga gitu. Tapi ada dua orang ini yang dengan stigma itu dia masih bisa melampaui batas gitu. Menembus batas. Itu jadi luar biasa banget kayak ya. Bagaimana dengan yang lain? Diharap bisa memotivasi tentunya ya. Ya banget. Oke, kita nanti mau lanjut lagi habis ini masih mau kita baca ini yang tadi sudah masuk, udah banyak banget nih pesannya nih. Udah banyak banget di fanpage kita juga di Twitter. Baik. Juga teman-teman yang masih pengen berkomentar, silakan. Satu kata apa sih yang terlintas terkait dengan pemerintahan baru ini ke depan, bisa SMS ke kita ke 08 13 25 26 14 40. Telepon juga bisa ya. 74189414. Yes, atau juga bisa via Twitter ke @kartunet dan @suara_edukasi. Baik. Terus juga di fanpage kita search aja tuh komunitas Kartunet ya. Nanti bisa komen di thread yang kita bikin. Oke, don't go away. Kita akan segera kembali di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Suara Edukasi. Suara Edukasi. Hey friends, do you believe the miracle? It's impossible, it's a lying you said. But I know that it is true, the miracle is real. Used to try to do the best,
Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Masih bersama kami di sini di Suara Edukasi yang Akrab akrab dan mencerdaskan. Ya. Ya, kita di penghujung acara ya, sahabat edukasi. Baik. Hampir jam 4 tapi masih banyak nih sebenarnya pengen kita obrolin. Nah, sekarang kita pengen baca-baca dulu nih beberapa komentar ya dari sahabat edukasi semua yang masuk di fanpage kita nih di Facebook di komunitas Kartunet. Ya kayak yo. Ada apa aja kayak yo? Ada Fahri Muhammad Rosa. Wah, dia mendengarkan. Halo, yang tadi Fahri kita ya. bicarakan. Ya, ini yang juga main keyboard untuk salah satu lagu tadi ya. Iya. Terima kasih mendengarkan. Dia hanya satu kata bilangnya. Apa tuh? Unik. Wah, unik. Kira-kira apa nih maksudnya unik ya? Nggak tahu ini. Dia hanya menulis satu kata, unik. Nah, mungkin kayak ya bahwa unik ini adalah pemerintahan sekarang ini mungkin beda nih daripada yang lalu-lalu ya. Mungkin itu. Oke. Beda secara positif harus saya pastinya ya. Tentu dong harus. Kemudian ada Tia Setia Rabita Nugraini Sarjono. Wah, susah sekali Kak namanya. Tias ya. Tias. Sejahtera. Nah, sejahtera. Memang itu kita harapkan semua ya Kak Iya, Satrio betul. ya. Bahwa pemerintahan baru harus bisa mesejahterakan rakyatnya pastinya. Iya dong. Rakyat sejahtera, harga sembako nggak naik, ya kan? Betul. Gitu. Terus ada lagi Ana Octavia. Halo Kak Ana, karena kalau salah ini tinggalnya di daerah Jawa Tengah nih. Jawa Tengah? Wow, jauh sekali. Dia menuliskan kemenangan. Wah, kemenangan ya. Wah, tapi di bawahnya ada lagi nih. Apa nih apa? Kemenangan seorang presiden yang pilih sesuai hati nurani rakyat. Wow, udah hanya itu. Oke, ya memang ya harus seperti itu. Baik. Kemudian ada lagi Yeti Agustina. Wah, ini saya kenal nih. Ini ibunya sahabat saya juga nih. Halo Tante Yeti ya. Oke. Dia menulis begini. Presiden sosok yang sederhana, bersih dan merakyat. Semoga diikuti oleh jajaran di bawahnya dan bisa membangun Indonesia lebih hebat lagi. Berarti itu sebenarnya ini satu kata kayak. Apa? Teladan. Teladan. Nah, itu dia. Oke. Baik. Ada lagi kayak? Untuk sementara itu dulu. Oke, ada satu lagi tadi tuh. Siapa? Dari Sebentar. Iva Amelia tadi. Oh, Iva Amelia. Sebentar, ini lagi dicari. Tadi ada tuh Kak Satrio ya. Iya, bahagia dia. Bahagia. Oke. Iva Amelia dia bilang bahwa bahagia ya. Memang ya pemerintahan baru harus disambut dengan optimis, dengan bahagia pastinya ya. Oke. Harus bisa membahagiakan seluruh rakyatnya. Wah, senang sekali kita membacakan ini. Iya, jadi banyak banget ya ternyata atensi dari sahabat edukasi yang semuanya optimis ya untuk pemerintahan kita ke depan. Jadi ya kita di sini sebagai warga negara yang juga sebagai teman-teman penyandang sebagai disabilitas, kita juga banyak nih menaruh harapan kepada Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla beserta nanti jajaran menterinya, terus juga di legislatif, DPR, MPR dan juga di yudikatif semuanya. Kita menaruh harapan besar bahwa ke depan kesejahteraan dan juga penghidupan penyandang disabilitas harus bisa lebih baik. Oke, dan aku berharap semoga siaran ini nanti didokumentasikan dan diberikan kepada Pak Jokowi kali ya. Gitu, itu nanti saya akan mention. Oke. Nanti diupload di Kartunet. Oke. Terus saya mention ke @jokowi_do2 itu. Oh, subhanallah, keren. Iya dong, harus di-mention. Jadi tadi kita doakan pokoknya semoga Pak Jokowi dan jajarannya bisa amanah, bisa terus menginspirasi, bisa bekerja secara optimal untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Dan kita sebagai warga negara dan juga penyandang disabilitas harus mengikuti ya pesan Pak Jokowi pas kemarin pidato kenegaraan bahwa kerja. Nah, jadi jika kayak seperti tadi kata Mbak Sri dan juga Kak Andira bahwa ketika kita ingin mengubah sesuatu, kita harus mengubahnya coba dengan tangan kita dulu. Dan ketika kita ingin melihat orang lain berubah, kita harus menunjukkannya dengan karya, Kak Satrio. Betul. Jadi dengan karya itu adalah hasil dari kita bekerja dan itu yang bisa mengubah apa yang kita inginkan. Jadi jangan hanya mengutuki kegelapan ya, tapi datanglah dan nyalakan lilin di sana biar terang. Gitu. Kita bisa memilih mau jadi matahari atau mau jadi bumi. Betul ya. Mau jadi yang memberikan sinar
memberikan cahaya atau hanya menerima saja gitu. Betul kan sekali. ya, harus gitu. Kan Allah di Al-Quran bilang ya, tidak akan merubah nasib suatu kaum Kecuali sebelum kaum itu sendiri ya. merubah yang merubahnya. Iya betul. Baik, Iya. wow. Aduh jadi gimana gitu. Ya jadi Padahal kita bukan ustadz. ya tapi kita harus menyampaikan meskipun hanya satu ayat kayak ya. Oke, Iya kan betul. Baik, Jadi tadi, ya Mas. hari ini sangat inspiratif sekali ya, Aduh. baik khususnya untuk kita pribadi berdua, saya dan juga Kak Satrio dan juga pastinya untuk sahabat edukasi semuanya ya. Dan jangan lupa kita akan bertemu lagi ya Kak Satrio di minggu depan. Ya. Insya Allah di hari Kamis jam 2 sampai jam 4 di program Kartunet Karya Tunanetra. Dan buat teman-teman pastinya yang mau tahu lebih banyak tentang Kartunet itu apa, atau Silakan. mau mendapatkan banyak tulisan-tulisan yang inspiratif, nanti insya Allah profil-profil orang yang pernah kita wawancari juga akan kita tulis ya di kartunet.or.id ya. Nanti tulisannya dari Kak Yoyo loh, gitu. Mengingatkan dah dia. Itu nanti bisa buka di www.kartunet.or.id. Atau buat teman-teman ya yang ingin mungkin karyanya di sounding, ingin disiarkan, dibacakan oleh penyiar-penyiar Kartunet di sini, silakan kirim. Kemana Dim? Bisa mention aja ke Twitter kita di @kartunet atau kasih tahu kita ke fanpage Facebook kita di komunitas Kartunet atau juga kirim ke email di kontak CONTACT ya, kontak bahasa Inggris @kartunet.or.id. Dan nggak harus berupa musik loh kayak ya. Misal ada yang punya puisi, dia deklamasi musikalisasi puisi, bisa direkam, nanti bisa kita putar di sini terus kita ajak ngobrol. Atau yang punya karya-karya lain ya, misalnya pidato kayak apa gitu kan. Pokoknya yang sifatnya itu bisa kita putarkan di sini dan bisa diapresiasi, bisa. Atau yang mau nulis juga, nulis cerpen, nulis puisi atau cerita-cerita mau sharing, bisa tulis di register di kartunet.or.id, posting di sana, nanti akan kita bacakan dan kita bahas bareng-bareng. Oke. Itu saja infonya. Dan aduh Kak Dimas, nggak terasa sekali nih. Kita sudah mau berpisah. Iya. Oh ya, hari ini mungkin kalau ada yang penasaran ya, kok kayaknya nggak ada satu suara yang itu tiap minggu ada di situ ya? Aduh, kemana ya Kak Sena itu ya? Itu? Iya, jadi sahabat edukasi, Kak Sena hari ini memang tidak bisa menemani sahabat edukasi karena memang lagi ada sebuah kegiatan ya. Jadi lagi ada kegiatan itu Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, yang kemarin pernah kita wawancari juga ketuanya Mbak Arya. Mbak Arya Indrawati itu, ya. Ya betul. Itu sedang mengadakan acara itu perkumpulan untuk mahasiswa tunanetra seluruh Indonesia. Padahal tadi aku ingin mewawancaranya loh, ingin report langsung dari dia. Tapi nanti aja minggu depan aja langsung cerita langsung ya. Langsung kita datangkan dia ke sini. Langsung kita datangkan nanti. Suruh ini laporan. Itu teman-teman tunanetra yang mahasiswa di seluruh Indonesia berkumpul di sana dan lagi membuat sebuah program nih. Yang mau tahu apa hasilnya nanti ya kita nanti dengarkan langsung dari Kak Senanya langsung ya minggu depan. Oke, makasih sahabat edukasi sudah mendengarkan hari ini. Jika ada salah-salah kata kita mohon maaf. Terima kasih juga kepada Mbak Ajri yang sudah menemani kita. Terus juga ada tadi Mas Agung yang udah ngopiin hasil rekaman kita. Terus juga buat tadi yang sudah kasih komentar, ada Tante Yeti, ada Mbak Ana, ada Kak Tias, ada Fahri, ada Iva dan yang lain juga. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Kartunet Karya Tunanetra hanya di Radio Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda mengikuti Kartunet, karya tunanetra, wadah bagi penyandang disabilitas netra untuk saling berbagi dan memberi inspirasi. Sampai jumpa Kamis depan, pukul 2 siang di Suara Edukasi.